Ya, selamat berjumpa pada pertemuan pertama mata kuliah rangkaian digital ya. Pada pertemuan pertama ini saya akan jelaskan mengenai bahan atau materi untuk kuliah dan juga jalannya kuliah ini. Jadi untuk terkait informasi kuliah ini bisa dilihat ya, saya simpan di alamat ini ibik-k57.blogspot.com ya. Ini nanti masuk sini ya. Kemudian nanti akan tampil halaman muka seperti ini. Ini adalah digital circuit nih, rangkaian digital. Klik bagian ini, maka akan masuk ke halaman ini ya. Nanti di sini kuliah kali ini adalah yang tahun ajaran 2021 ya. Jadi klik 2021. Di sini ada tampilan RPS ya. RPS ini mungkin teman-teman juga ya, kalian juga udah dapet ya. Kemudian di sini bisa dilihat ada buku tautan ke buku pegangan ya. Ini adalah buku pegangan ya, yang bisa kalian pakai sebagai referensi dalam mengikuti kuliah ini ya. Ini ada 2 buku. Ini sudah saya sediakan, yang bisa download di sini. Diklik nanti langsung download ya. Saya simpan di Google Drive ya. Ini tinggal download. Ada 2 buku, yaitu aplikasi dan prinsip digital, kemudian prinsip dan praktis desain digital ya. Buku ini adalah sebagai referensi saja ya, jadi tidak mesti buku ini, buku apapun boleh dipakai ya. Ini hanya sebagai referensi, bisa Anda download di Google Drive ini ya. Diklik nanti masuk Google Drive nih. Kemudian untuk materi kuliah tersimpan di link berikut ini ya. Ini untuk materi ke-1 yaitu hari ini ada di link ini. Kemudian untuk pertemuan berikutnya sudah saya sediakan di sini. Ini emang adalah materi yang perkuliahan sebelumnya saya pakai ya. Oke, kita masuk ke materi 1 hari ini. Ini materinya bisa download di sini ya. Masih saya simpan di Google Drive. Anda bisa download, ini dalam bentuk PPT ya. Nah, ini sini pengenalan rangkaian digital ya. Ini akan bahas terkait overview dari perkuliahan ini ya. Di sini tadi saya sudah sampaikan websitenya di ibi-k57.blogspot.com. Nanti seperti tadi saya sudah sampaikan, nanti kita bisa masuk di sini ya untuk mendapatkan materi kuliahnya. Kemudian ini saya tulis sini adalah untuk slide ya, perkuliahan akan tersedia paling lambat sehari sebelum hari kuliah. Tapi di sini saya sediakan saja semuanya, sudah bisa diakses dari pertemuan awal sampai pertemuan akhir. Untuk materi-materinya sudah saya sediakan di slide nih ya. Oke. Kemudian untuk penilaian, ini untuk nilai UAS itu 40% dari total nilai ya, nanti dihitungnya. Untuk UTS itu 30% dari kombinasi nilai akhir. Untuk kehadiran 10% ya. Untuk tugas-tugas itu 20%. Kalau nanti ada tugas ya. Tapi kalau tugasnya nggak ada, nanti ini akan dibuat nilainya 100 ya. 20% ya seperti itu. Kemudian kita masuk ke materi ya. Ini kita bacakan saja. Nah, digital versus analog ya. Mungkin kalian sering dengar ya kata-kata ada jam digital, jam analog gitu ya. Ini bisa dilihat di sini. Untuk sistem digital itu mengenal, memproses dan mengeluarkan hanya nilai tertentu atau diskrit ya. Jadi untuk digital itu hanya mengenal, memproses dan menghasilkan hanya nilai tertentu atau finite number atau discrete number ya, dari
parameter. Contohnya 0, 1, 3, 5 di sini ya. Nah, contohnya dia untuk gerbang logika itu hanya mengenal dan menghasilkan hanya dua nilai tegangan ya. Jadi dia tegangan tinggi atau tegangan rendah. Kalau katakanlah tinggi itu 1, rendah itu 0 gitu ya. Jadi gerbang logika itu hanya mengenal dan menghasilkan dua nilai tegangan gitu ya contohnya. Kemudian contohnya lagi adalah jam digital, itu hanya mengenal dan memproses serta menampilkan hanya nilai-nilai diskrit ya, nilai-nilai tertentu ya. Misalnya katakanlah kepresisiannya hanya sampai 1 detik. Maka tampilannya jam digital itu ya 000 misalnya kan 24.00 ya. Jadi dia diskrit, menampilkan angka-angka ya. Seperti itu. Contohnya di sini 2:32:44, berarti ini jam 2 siang ya. Jam setengah 3 sore ya. Adapun untuk sistem analog itu mengenal dan proses dan menghasilkan nilai yang infinite atau nilai yang continuous ya. Jadi nilai continuous pada rank tertentu seperti itu ya. Contohnya adalah op-amp ya, atau penguat ya, rangkaian penguat ya, operational amplifier itu mengenal seluruh tegangan antara 0 sampai 5 volt. Jadi seluruh tegangan antara 0 sampai 5 volt, jadi continuous ya. Tidak diskret, tidak 0, 0,1, 0,2, 0,3, 1, 2, 3, tidak begitu, tapi dia continuous number antara 0 sampai 5, dia bisa mengenal, membaca maupun memproses dan menghasilkan nilai ya, nilai continue antara 0 sampai 5. Contohnya untuk tampilan jam analog ya, itu tampilannya bisa menampilkan antara 0 sampai 24. Kita lihat aja jarumnya ya. Ya itu sampai pergerakan jarum di jam analog itu ya antara 0 sampai 12 itu ya, kembali ke 12 itu ya, itu semua dijalani gitu ya. Tidak 1, 2 tidak seperti itu, tapi dia continue gitu ya, seperti itu. Mungkin nanti seiring perkuliahan jalan, maka kita akan bisa memahami ya perbedaan antara digital dan analog ini lebih dalam lagi gitu ya. Rangkaian logika adalah special case dari sistem digital ya. Disebutkan bahwa rangkaian logika itu adalah kasus yang khusus dari sistem digital. Jadi kalau sistem digital itu secara umum ya. Nah, dalam sistem digital itu sendiri ada rangkaian logika yang itu lebih khusus lagi. Di mana rangkaian logika ini hanya mengenal dan memproses dan menghasilkan hanya dua nilai diskrit ya, yaitu high katakanlah 1 dan low 0 ya. Jadi tadi kan kita udah mengerti bahwa sistem digital itu sistem yang mengenal, memproses dan menghasilkan nilai-nilai finite atau nilai-nilai diskrit ya, 0, 1, 3, 5 sebagainya gitu ya. Itu rangkaian rangkaian digital atau sistem digital. Adapun rangkaian logika itu adalah bentuk khusus dari salah satu bentuk dari rangkaian digital, salah satu bentuk dari sistem digital yang hanya ini bermain di dua angka saja atau dua discrete number, yaitu high katakanlah 1 atau low 0 gitu ya. Dan pada kenyataannya gitu ya, di sini disebutkan ketika kita mengatakan sistem digital atau rangkaian digital, itu hampir berarti kita mengacu pada rangkaian atau sistem logika ya. Jadi kesininya mengerucut ya. Jadi kalau orang bicara sistem digital atau rangkaian digital itu yang dimaksud itu udah mengerucut ke sistem logika atau rangkaian logika yang mengenal hanya diskrit 0 dan 1 saja. Seperti itu ya. Jadi kalau kita bicara dengan orang-orang, biasanya kalau bicara sistem digital atau rangkaian digital itu biasanya dimaksud adalah rangkaian logika atau sistem logika ini gitu. Yaitu yang bermain di angka 0 dan 1 saja ya. Karena kita tahu juga kalau listrik kan tinggi, rendah, lampu mati, padam gitu ya. Karena di dalam rangkaian listrik sendiri, semua rangkaian digital itu
itu memainkan hanya 2 tegangan level ya, yaitu level yang tadi itu level high bisa kita anggap 1 dan level low anggap 0 seperti itu ya. Jadi tolong ini bisa difahami ya, ada sistem digital, ada sistem sirkuit, ada rangkaian digital, rangkaian logika ya. Itu rangkaian logika adalah, atau sistem logika itu adalah bagian dari salah satu dari sistem digital atau rangkaian digital. Nah, ini bisa dilihat di sini digital versus analog ya. Nah, ini bisa dilihat apakah semua rangkaian digital itu semua merupakan sirkuit logika atau rangkaian logika. Kenapa gitu ya? Ini analog, sinyal analog ya. Katakanlah tadi kalau contoh di antara 0 sampai 5 volt gitu ya. Ini kan yang tadi itu ya. Di op-amp yang memiliki rentang tegangan antara 0 sampai 5 volt ini continue ya. Dia tidak diskrit angka tertentu ya. Secara time ini adalah untuk sumbu X-nya merepresentasikan waktu dan sumbu Y-nya merepresentasikan tegangan ya. Jadi seiring waktu apapun Anda ambil di sini itu akan dapat nilai tegangannya yang berbeda dengan yang sudahnya itu ya. Maksudnya dia continue ya. Anytime dia ada tegangan yang bukan diskrit ya. Tapi kalau digital itu bisa dilihat di sini pada rentang waktu tertentu ya nilainya akan selalu satu konstannya 2 saja gitu ya. Di sini 4 saja gitu ya. Tidak continuum seperti ini ya. Tapi dia akan diskrit seperti ini ya. Ini kalau untuk yang logika ya, kalau lagi rangkaian logika itu hanya low, high gitu ya. Kalau nggak 0, 5 gitu kan. Kalau nggak 0 pol, 5 pol. Kalau di sini kan kalau nggak 0 pol bisa 1 pol, 2 pol, 3 pol, 4 pol, 5 pol. Tapi kalau ini kan bisa 0, 0,00001, 0,02, 5,000 sekian gitu ya. Jadi continuum. Kalau ini kan kalau nggak 1, 2, 3, 4, 5. Kalau ini untuk yang rangkaian logika, sinyal ini kan sinyal digital. Ini sinyal logika itu hanya 0, 1 saja, high low, 0 atau 5 saja di sini, 0 pol atau 5 pol. Nanti kalau diterjemahkan ke dalam bentuk logika itu 0, 1 gitu ya. Dia hanya mengenal 2 nilai diskrit. Ini mengenal 5 nilai diskrit. Ini mengenal nilai continuum gitu ya. Jadi dia tidak terbatas bisa 0,0 sekian sebagainya gitu ya. Jawabannya kenapa gitu ya tadi ya. Kenapa semua sirkuit digital atau rangkaian digital itu merupakan rangkaian logika gitu. Kenapa? Karena jawabannya adalah ini lebih mudah untuk memainkan nilai logika ya. Contoh 0, 1 atau low high daripada kita memainkan atau memanipulasi discrete level tegangan yang banyak ya. Jadi di sini kalau kita memainkan nilai seperti ini itu lebih sulit dibanding kita mainkan hanya 2 gitu ya. Logika ya tidak. Nyala mati. 1 0. Nah, itu lebih mudah gitu ya. Kemudian alasan kedua adalah seseorang itu bisa menggunakan hukum logika ya. Nanti akan belajar ya untuk mendesain sirkuit logika secara mudah dan secara sistematis yang disebut dengan aljabar Boole atau aljabar switching ya. Jadi 2 alasan inilah kenapa kebanyakan ya kalau kita rangkaian digital itu ya itu biasanya ya rangkaian logika gitu loh. Kita jarang memainkan sistem itu jarang yang memainkan discrete number yang discrete-nya banyak gitu ya. Yang seperti ini sinyal digital seperti ini, tapi biasanya dalam sistem-sistem yang dipakai itu adalah yang merepresentasikan 2 saja ya, 0, 1 ya. Apa di sini 0 dan 5 ya. Yang 2 discrete, ya tidak, high low, nyala mati gitu ya. Toh dengan 2 logika ini pun di bawah ini 2, nomor 2-nya dengan nanti kita akan belajar ya, dengan aljabar Boole kita bisa membuat rangkaian sirkuit yang kompleks pun bisa dibuat gitu ya, yang mengikuti hukum
aljabar linear, aljabar bool ya, atau aljabar switching ini. Kemudian di sini masuk ke slide berikutnya mengenai keuntungan-keuntungan dari sistem digital ya. Yang pertama adalah mudah untuk mendesainnya ya. Jadi metode desain sistematis dan algoritma untuk meminimalisir nilai-nilai yang beragam gitu ya. Kemudian yang kedua adalah digital itu high resolution and output quality ya. Jadi resolusi yang tinggi dan kualitas keluaran yang bagus gitu ya. Ini kita bisa pahami juga ya dalam kehidupan sehari-hari ya, analog dan digital itu lebih bagus yang digital gitu ya. Karena kalau yang analog itu dia sangat sensitif terhadap perubahan kecil sekalipun gitu ya. Karena kan dia mainnya di continuous number ya, kayak tadi 0,0 sekian gitu ya. Ada perubahan sedikit aja misalnya, oh panas nih. Sehingga panas menyebabkan resistor dia hambatannya jadi tinggi kan. Maka otomatis itu akan merubah nilai tegangannya kan. Dari 0,00 sekian tuh paling pasti ada perubahan. Tapi kalau digital dia relatif lebih kuat gitu ya. Karena dia cuma main di 0,1. Kalau hambatannya si resistor itu kena panas, kemudian hambatannya pada nilai tertentu dia masih toleransi. Dia masih keep di 1 misalnya. Kalau nggak ekstrim amat itu yang namanya digital itu lebih tahan gitu ya terhadap perubahan sekitarnya dibanding yang analog. Makanya hasilnya juga kita bisa lihat pada aktual TV ya, TV digital sama analog ya lebih bagusan TV digital gitu ya. Ya kalau yang digital tuh kalau rusak ya rusak gitu ya. Tampilannya. Kalau bagus ya bagus gitu ya, karena dia discrete ya. Tapi kalau yang analog dia ini mesti ada semut-semutnya gitu ya. Kalau ada gangguan tuh ya. Tapi emang mungkin di situ kelebihannya analog ya, dia tidak kalau mati sama sekali, tapi dia ada paling perubahan yang kualitasnya nggak bagus. Cuman ya itu tetap aja kalau lihat secara umum sih digital itu lebih bagus gitu ya. Kemudian juga bandwidth yang dibutuhkan lebih kecil gitu ya untuk yang digital ini ya. Contohnya adalah ini disebutkan untuk sinyal analog itu bisa membuat 64 kombinasi ya, yaitu increment dari 1 volt gitu ya. Itu membutuhkan kalau untuk membuat 64 kombinasi dengan katakanlah range-nya 1 volt ya, dengan sinyal analog itu butuh antara dengan 0 sampai 63 volt. Tapi dengan 6 bit digital signal gitu ya, dimana setiap bit ini kita presentasikan antara 0 sampai 3 volt ya. Jadi 0 sampai 1 volt ini untuk 0, 2 sampai 3 volt itu untuk 1 gitu ya. Kita maksimal hanya butuh swing tegangan itu 0 sampai 18 volt gitu ya. Jadi range tegangan yang dibutuhkan untuk menghasilkan jumlah kombinasi yang sama antara digital dan analog itu lebih hemat yang digital gitu ya. Digital itu hanya butuh 0 sampai 18 volt untuk menghasilkan 64 kombinasi. Sedangkan untuk analog, katakanlah sih contohnya adalah increment 1 volt gitu ya. Maka untuk mendapatkan 64 kombinasi itu butuh range tegangan antara 0 sampai 63 volt. Jadi lebih tinggi ya, lebih lebar ya. Jadi secara bandwidth ya dia lebih boros yang analog dibanding yang digital. Kemudian ini keuntungan dari sistem digital lainnya adalah error, toleransi terhadap error atau kesalahan ya. Jadi kalau yang tadi saya jelaskan juga ya, kalau digital itu memang dia lebih kuat terhadap noise ya, terhadap gangguan seperti itu. Kemudian juga dia punya error detecting atau detecting code yang bisa dipakai untuk lebih jauh lagi toleransi terhadap kesalahan gitu ya. Nanti ada parity code dan sebagainya ya. Seperti itu. Jadi dia bisa koreksi by self ya, self correction ya. Seperti itu. Kemudian juga bisa mereproduksi sinyal yang lebih
yang lebih tinggi untuk kualitasnya gitu ya. Contohnya ini bisa di CD, tapes digital, DVD ya. Jadi semuanya itu emang disimpan dalam bentuk digital. Dan secara umum lebih fleksibel dalam desain dan aplikasi untuk kebutuhan berbagai macam produk ya. Nah, mungkin di sini ada kemungkinan masalah yang muncul adalah bagaimana jika kita ingin merepresentasikan nilai selain 0 dan 1 gitu ya. Nah, kan kalau kita dalam kehidupan sehari-hari aja kan hanya angka-angka itu kan bukan hanya 0 dan 1 gitu ya. Ada 0, 1, 2, 3, 4, 5 sampai angka 9 ya. Itu simbol-simbolnya ya. Nah, itu tapi kenyataan ternyata sekarang komputer bisa ya bermain di angka 0 sampai 9 gitu ya. Padahal sebenarnya basicnya itu mereka juga si komputer itu ya mainnya di 01 gitu. Nah, ini nanti sebenarnya kita akan belajar ya bahwa ini bisa diatasi dengan sistem biner ya. Binary number system. Atau kalau dulu waktu kalian belajar waktu di SMP atau SMA ya. Itu yang basis ya, basis 2, basis 8, basis 10 ya. Kalau kita kan kalau manusia kan menggunakan angka itu di basis 10 ya. Nah, basis 2 itu kan kalau komputer memang basis 2 ya. Itu kan dulu kita belajar kan bagaimana konversi dari basis 2 ke basis 10 atau sebaliknya gitu ya. Jadi biarlah si komputer bekerja dengan basis 2. Tapi ketika dia mau mendisplay di monitor kita ya dia di-convert ke basis 10 dulu sehingga manusia bisa memahami gitu ya, seperti itu. Sebaliknya ketika kita input angka 9 misalnya di komputer atau angka 839 misalnya. Nah, si komputer supaya paham, nah itu diterjemahkan dulu convert dulu ke basis 2 supaya si komputer bisa memproses angka tersebut seperti itu ya. Lanjut. Aplikasi rangkaian logika ya. Komputer ya itu ada otak, ada badan, ada jantung ya dari komputer system. Ya. Kemudian embedded system itu adalah otak yang ngontrol sistem ya. Microwave, PCR itu embedded system ya, itu banyak di dalam bentuk ROM ya, biasanya ditanam dalam bentuk ROM, itu firmware ya, di bentuk ROM untuk ditanam di microwave, bisa juga di printer ya, sistem embed ya. Kemudian ada digital signal processing, ini contohnya pada cellular phone ya, digital TV. Ini aplikasi dari rangkaian logika ya. Jadi emang rangkaian logika ini dapat ditemukan di berbagai aplikasi ya, sebagai embedded system ya. Jadi emang kebanyakan dia dibentuk embedded system ya. Jadi itu ditanam dalam bentuk firmware, dimasukkan dalam ROM ya. Yang itu ditanam di aplikasi-aplikasi elektronik ya, yang disebutkan seperti microwave, ada rice cooker digital kan ya, ada kamera digital, ada printer gitu ya. Sekarang kan tidak perlu kita sambungkan ke komputer kemudian untuk menjalankan katakanlah rice cooker ya, karena rice cooker sendiri di dalamnya udah ada embedded system gitu ya, ada firmware-nya dia. Yang firmware-nya dalam bentuk adalah rangkaian logika kan. Sama halnya juga printer ke standalone bisa kan, tanpa ada komputer pun kita bisa ngeprint gitu ya. Bahkan sekarang bisa copy juga, fotokopi gitu ya. Karena emang di dalamnya sendiri sudah ada embedded system, sudah ada rangkaian logikanya yang biasanya ditanam dalam bentuk untuk firmware dalam bentuk ROM ya, seperti itu ya. Jadi pada umumnya sih ini untuk rangkaian logika itu seperti ini ya. Di sini ada rangkaian logika di dalam sini, dia bekerja dalam digital ya. Kemudian
Jadi kalau sensor katakanlah sensor panas ya, suhu. Kalau misalnya kayak AC ya, AC itu digital dia. Tapi untuk sensornya dia analog tentunya ya. Analog. Untuk motornya juga analog ya. Kan pergerakan motor analog ya. Kemudian juga nah contohnya si sensor ini membaca suhu ruangan berapa sekarang. Suhu ruangan itu sekarang adalah 26 derajat. Nah, 26 ini dikonvert dulu ke bentuk digital. Dia ada analog digital converter di sini. Nanti setelah digital maka diproses oleh si rangkaian digital ini. 26 derajat tuh suhu sekarang. Pecah lagi. Settingannya berapa yang diinginkan oleh orang? Settingan orang itu pengennya 20 derajat. Nah, di sini dihitung lah di sini. Jadi harus turunkan 6 derajat. Maka 6 derajat ini sisi ini akan dikonvert lagi ke bentuk analog. Di sini oleh digital analog converter. Nah, untuk memerintahkan si aktuator ya. Menyuruh katakanlah si motor atau pendingin sistem itu untuk bekerja menurunkan suhu atau mengeluarkan suhu dingin gitu ya. Tapi kalau misalnya dia baca sensor suhu ruangan sekarang berapa? Udah 20 nih. Dia baca lagi settingan orang maunya berapa? 20. Udah pas 20, maka dia nyuruh sinyal digital, gak usah, udah stop, gak usah nyala dulu si motornya atau kompresornya, gak usah nyala dulu, cukup kok suhunya sekarang udah tercapai. Maka itu diterjemahkan oleh digital analog converter ya ke bentuk analog untuk memerintahkan si aktuator katakanlah agar si kompresor tidak bekerja gitu kan, karena suhu udah tercapai sesuai dengan keinginan dari pemakai ya, dan sesuai dengan informasi dari sensor dan juga settingan dari remote-nya misalnya seperti ya. Intinya sih si rangkaian logika ini bekerja dalam bentuk digital, adapun sensor gitu ya dan sebagainya itu bentuk analog. Nah, untuk menjembatani antara analog dan digital ini ada analog digital converter, sebaiknya ada juga digital analog converter gitu ya. Pengkonversi atau pengubah dari analog ke digital, ini pengubah dari digital ke analog. Nah, ini aplikasi dari rangkaian logika ya. Gambaran umumnya ya. Gambaran besarnya di sini. Rangkaian logika itu biasanya digunakan untuk merealisasikan fungsi-fungsi untuk tipe-tipe seperti ini misalnya. Jika kondisi C1 udah terpenuhi, maka lakukanlah outputnya keluarnya adalah A1 misalnya. Sebalik else lainnya, jika input kondisinya udah C2, maka outputnya A2 gitu ya. Itu rata-rata sih tipe-tipe yang seperti itu yang bisa diolah di rangkaian logika ya. Katakanlah kan kalau orang di gerbang tol tuh, jika sudah bayar maka gerbang tol terbuka, jika belum bayar gerbang tol tertutup gitu ya. Itu kan logika kan, itu bisa diaplikasikan di rangkaian logika. Atau juga itu bisa berupa rangkaian yang loop ya. Loop itu apa? Berulang ya. Contohnya, jika kondisi C1 terpenuhi, maka output keluarannya adalah lakukan A1. Lainnya, jika inputnya terpenuhi C2, maka lakukan output A2 sampai terpenuhi kondisi C0. Kalau tadi dalam pencontohan AC tadi ya, jika ini akan berulang sampai terpenuhi suhu yang diinginkan, katakanlah suhu yang disettingnya 20 derajat tadi kan. Nah, kalau kondisinya C1 terpenuhi, C1 adalah ini belum 20, maka lakukan action gitu kan. Kalau udah terpenuhi, katakanlah C2 ini terpenuhi, lakukan action. Sampai kalau 20 derajat terpenuhi, maka action di atas dihentikan seperti itu kan. Ini contoh, ini contohnya bawah nih. Contoh CI bisa tipe dari suhu, ya, bisa juga dari waktu, bisa juga dari variabel lainnya seperti itu. Nah, ini aturan dari logika ya. Ini pengenalan. Jadi desain sistem digital itu berdasarkan pada prinsip logika dan
manipulasi atau main-main simbol logika lah ya. Kemudian desain sistem digital itu berarti adalah desain logika ya. Logika itu ada hanya dua nilai ya, true or false ya. Contohnya untuk pernyataan A, hari ini adalah hari yang baik, itu katakanlah false. Pernyataan B, kelas ini adalah kelas yang anak-anaknya sangat cerdas gitu ya, itu true gitu ya. Itu contoh-contoh statement untuk true false ya. Statement compound atau itu terbentuk dari simple statement yang bergabung bersama membentuk tiga basis operator ya, and or not ya. Ini disebut juga ekspresi logika ya. Jadi ini tiga dasar operator untuk di rangkaian logika itu tiga ini ya, and, or, dan not ya. Nanti kita akan belajar ya. Contohnya ini A and B. Hari ini adalah hari yang baik dan ini adalah kelas anak-anak yang pintar-pintar ya. Maka ini false gitu ya. Karena di antara tadi di atas ini bisa dilihat salah satunya bernilai false. Similarly gitu ya, mirip dengan hal tersebut, A or B itu jadi true. Nah, or ini kan operator itu kalau salah satunya true maka jadi true. Ini kan ada hari ini hari yang baik, itu kan false ya. Dan kelas ini anak-anaknya adalah pintar-pintar, ini kan true statusnya. False or true itu true gitu kan. Kalau not itu adalah balikannya gitu ya, not B. Jadi kalau dalam matematika kalau n itu kayak perkalian, kalau or itu kayak penjumlahan, kalau not itu kayak negasi lah ya, seperti itu. Oke. Nah ini fungsi logika itu merupakan variabel logika yang bisa mengambil nilai true or false ya. Seperti itu ya. Dan ini yang menarik di sini juga tulisan di sini. Pada kenyataannya ya, seluruh fungsi logika itu bisa diwakili dari kombinasi gerbang and or not ya, atau bisa diwakili kombinasi dari operator-operator and or dan not ya. Nanti kita akan belajar ya, ternyata semua rangkaian logika itu bisa diwakili oleh and or dan not. Begitu juga IC ya, IC yang dipakai di komputer atau itu semuanya pada dasarnya basicnya tuh adalah kombinasi dari rangkaian logika and or dan not ini gitu. Kemudian juga fakta kedua adalah seluruh fungsi logika itu bisa diwakili dalam bentuk atau bisa dibuatkan dalam bentuk tabel kebenaran atau truth table ya. Nanti juga kita akan belajar ya. Nah, tabel kebenaran ini adalah merepresentasikan fungsi logika di mana output true dan false ini diindikasikan sebagai kombinasi dari input dari true false. Contohnya untuk and or not function itu seperti ini ya. Ini contoh dari tabel kebenaran ya. Truth table ya. Ini truth table. A, B, A, N ini A katakanlah kalau kondisi A itu false, kondisi B false, maka A and B itu false. Kalau A-nya false, B-nya true, A and B itu false. Ini kan N itu mirip perkalian ya. Katakanlah 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1 gitu. Ini apa? Kalau logika N itu seperti itu. Dia mirip perkalian dalam matematika. Kalau logika OR itu mirip penjumlahan dalam matematika. 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1 ya. Ini cuma nggak 1, 1, 2 ya, karena dalam rangkaian logika kan hanya 0, 1 dikenalnya gitu ya. Kalau not itu negasi ya. Kalau false ya dinegasi jadi true. Kalau sebaliknya kalau true dinegasi jadi false. Seperti itu ya. Ini untuk apa contoh lainnya ya. Kemudian logika Boole ya. Ini untuk logika Boole, ini T itu true itu biasanya direpresentasikan dalam bentuk 1 dan false itu
Disimulasikan dalam angka 0 ya. Jadi tadi untuk yang rangkaian n ya, yang tadi ini, yang n ini kan 00 001 0 01 0 10 0 0 11 1 ya. Ini biasanya kalau dalam bentuk bool itu 00 ya, dalam bentuk 0 dan 1. 0 itu untuk false, 1 itu untuk true ya. Seperti itu. Yang terakhir, nah kalau dalam bentuk rangkaian di rangkaian listriknya sendiri bagaimana sih gitu ya, rangkaian elektroniknya sendiri, rangkaian elektroniknya sendiri bagaimana sih gitu ya. Biasanya sih itu main di tegangan ya. Jadi kalau untuk yang logika 1 itu direpresentasikan untuk tegangan antara 3 sampai 5 gitu ya. Adapun untuk yang 0 itu presentasikan untuk tegangan yang rendah ya. Biasanya antara 0 dan 1 itu masih dianggap nilainya 0 ya. Jadi kalau misalnya dia udah nilainya 0, kemudian dia naik ke daerah ini, ya dia masih tetap di 0 gitu ya. Tapi dia naik ke truk, naik ke lewat ketiga, dia udah logikanya udah jadi 1 gitu ya. Ini nanti kalau turun ke sini ke daerah ini ya udah masih tetap 1. Tapi kalau turun plek lewat ke di bawah 1 dia kembali ke 0 seperti itu. Ya, untuk pertemuan kali ini ya, pertemuan pertama cukup sampai di sini. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa di box ya, box. Dan tolong aja nanti bisa diulang-ulang ya. Ada yang paham atau mungkin ada yang koreksi juga nggak apa-apa disampaikan ya. Pak, ini salah bagian Bapak penjelasan gitu ya. Bagian ini harus begini gitu ya. Tidak apa-apa, kita discuss ya. Terima kasih. Jangan lupa untuk absen ya. Pada pertemuan ini, terima kasih. Absen disediakan nanti di ada linknya ya di Google Form ya. Saya sediakan absen ya situ. Kemudian nanti juga untuk kuis dan kalau ada kuis ya juga nanti kan dalam bentuk Google Form sih biasa saya sampaikan. Seperti itu. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.